Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jakarta akhirnya secara resmi mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk Jakarta. Ada dua nama lain selain nama Anies yang diusulkan, yakni pertama adalah Ketua Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, dan kemudian juga Ketua DPW Partai Nasdem Bibi Andriano. Tapi saya kira ini dua nama ini lebih pada nama pendamping saja, ataupun kalau nanti mereka misalnya mengincar posisi sebagai wakil gubernur, ya saya kira mungkin orang seperti Ahmad Saroni yang akan diusulkan menjadi wakil gubernurnya. Dengan pengusulan nama ini berarti nanti tinggal DPP yang memutuskan, dan seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim, dia menyatakan bahwa siapa yang akan diusung itu diputuskan dalam rapat pada tanggal 31 Juli. Ini memang penetapan untuk calon-calon ini kan pada bulan Agustus ya. Dengan diusulkannya nama Anies oleh Partai Nasdem ini berarti sekarang sudah ada 4 partai yang mengusulkan. Ini di level DPW-nya ya, 4 partai yang mengusulkan nama Anies Baswedan, yakni yang pertama kali ada DPW PKS Jakarta, kemudian PDIP, dan juga PKB ya. Jadi ada 4 ini partai lengkap, ini partai koalisi perubahan, semuanya sudah mengajukan nama Anies Baswedan plus PDIP. Tetapi dari 4 partai itu memang PKB yang secara resmi mengusulkan ini, karena usulan dari DPW-nya sudah disetujui oleh DPP. Ya, ini seperti dikatakan bahwa oleh Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiullah Ilyas, bahwa usulan ini sudah disetujui oleh Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini tengah berada di Tanah Suci. Dan Anies sendiri itu juga sudah secara resmi menyatakan menerima pencalonan dari PKB. Dengan diusulkannya nama Anies oleh Partai Nasdem, berarti sekarang ini Anies sudah memperoleh dukungan total dari 54 kursi ya di DPRD DKI Jakarta itu, karena kita tahu PKS itu memperoleh pada pemilu legislatif kemarin memperoleh 18 kursi, disusul oleh PDIP itu 15 kursi, Nasdem 11 kursi, dan PKB 10 kursi. Jadi kalau total 54 kursi itu berarti lebih dari 50% ya kursi di DPRD, karena jumlah kursi DPRD Jakarta itu total 106. Nah, bagaimana sisanya? Nah, sisanya ini kalau partai-partai koalisi 02 solid, seperti hasil pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum partai koalisi 02, maka mereka ini juga punya kursi yang cukup besar ya, cukup banyak. Total mereka ini punya 50 kursi yang akan mengusung Ridwan Kamil ya. Ya, kalkulasinya seperti ini. Gerindra itu mempunyai 14 kursi, kemudian Golkar 10 kursi, dan juga Partai Amanat Nasional 10 kursi, sementara Demokrat dan PSI, nah, jangan lupa PSI itu kita hitung karena mereka punya juga kursi di DPRD Jakarta, masing-masing 8 kursi. Jadi total itu sudah 50 kursi. Jadi praktis sebenarnya tidak akan ada lagi calon lain di luar kubu yang mengusung Anies Baswedan, yakni Koalisi Perubahan plus PDIP, melawan kandidat yang akan diusung oleh Koalisi 02 yang dipimpin oleh Jokowi. Kita mesti sebutnya pimpin Jokowi karena memang yang mengumpulkan para ketua-ketua partai koalisi 02 dan mengusulkan agar nama Ridwan Kamil yang diusung itu adalah Jokowi. Dan sisanya masih ada 2 kursi lagi partai non-parlemen, yakni 1 kursi dari P3 dan 1 kursi dari Perindo. Tapi saya kira ini sudah tidak terlalu signifikan lagi. Mereka terserah aja lah mau ikut ke siapa. Kira-kira nanti seperti itu, tidak akan mempengaruhi itu ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu bagaimana dengan koalisi 02? Apakah kemudian mereka juga solid mengusung Ridwan Kamil sebagaimana diusulkan oleh Jokowi? Sejauh ini
yang cukup menarik itu yang sudah menyatakan secara resmi mendukung Ridwan Kamil itu adalah Partai Gerindra. Ya, Partai Gerindra ini kan sebelumnya disebut-sebut akan mengusung kader internal, yakni Budi Satrio Djiwandono, keponakan Prabowo, sebagai calon gubernur yang dipasangkan dengan Kaisang Pangarep, putra dari Pak Jokowi. Tetapi belakangan kan Pak Prabowo katanya sudah memanggil Budi Satrio Djiwandono dan dia diminta fokus untuk lanjutkan perjuangannya di DPR karena dia akan terpilih kembali sebagai anggota DPR RI. Karena itulah kemudian Partai Gerindra itu sudah secara resmi mendukung Ridwan Kamil. Nah, uniknya ini Partai Golkar yang ini adalah sekarang ini menjadi partai yang tempat Ridwan Kamil bernaung karena sekarang ini kan Ridwan Kamil menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, masih menimbang-nimbang apakah akan mengajukan Ridwan Kamil atau mencari kandidat lain karena kelihatannya mereka juga cukup bimbang ya untuk mengajukan Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies Baswedan ini karena hasil surveinya menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu di Jakarta itu paling leading begitu ya dan Ridwan Kamil berada di peringkat ketiga sementara Kaisang itu hanya memperoleh 2% saja, elektabilitasnya di Jakarta baru 2%. Jadi kalau toh digabungkan antara Ridwan Kamil dengan Kaisang pun itu masih sangat berat. Kecuali kalau Jokowi masih bisa main kayu seperti pada waktu Pilpres kemarin, ya itu sangat mungkin mereka bisa menang lagi. Tapi kan perlu kita catat pada saat pelaksanaan pilkada nanti itu kan Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Dia sudah lengser pada tanggal 20 Oktober 2024, sementara pilkada serentak dilakukan pada tanggal 27 November. Jadi Jokowi itu bisa cawe-cawe itu sampai pada penentuan calon yang diusung ya. Seperti sekarang dia mengusulkan nama Ridwan Kamil. Nah, bagi Golkar tentu dia mesti berhitung ulang karena memang semula ini kan Ridwan Kamil itu calonkan atau dinominasikan begitu ya di dua provinsi yakni Jakarta dan Jawa Barat. Dan kalau lihat hasil surveinya menurut Golkar ya Ridwan Kamil itu unggul di Jawa Barat sementara peluangnya di Jakarta dia berat untuk melawan Anies Baswedan. Sementara kenapa Gerindra kemudian dengan cepat menyepakati mengusung Ridwan Kamil karena Gerindra itu mengincar posisi gubernur di Jawa Barat dengan mengajukan calonnya, yakni kadernya, yakni Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, yang sebenarnya dia ini sebelumnya adalah kader Partai Golkar, gitu ya. Nah, tetapi dari surveinya itu memang Deddy Mulyadi masih kalah kalau dihadapkan dengan Ridwan Kamil. Jadi kalau Ridwan Kamil itu jadi maju di Jakarta, peluang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur di Jawa Barat besar. Sebaliknya bagi Golkar, kenapa dia menimbang-nimbang itu ya, menimbang-nimbang apakah Ridwan Kamil di Jakarta atau di Jawa Barat, ya karena peluangnya lebih besar di Jawa Barat. Jadi ini kendati sudah dikumpulkan oleh Pak Jokowi itu belum solid ya partai koalisi 02. Dan memang seperti misalnya PAN itu sudah memastikan seperti katakan Zulkifli Hasan dia PAN akan mendukung Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan Kaisang. Itu pernyataan Zulkifli Hasan. Jadi Zulkifli Hasan rupanya melupakan rencananya semula atau cita-citanya untuk mengajukan putrinya Zita Anjani, anggota wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Kaisang. Ini kan seperti diakui oleh Zulkifli Hasan itu telah dia usulkan sejak setahun yang lalu kepada Jokowi. Sementara Golkar itu juga menimbang-nimbang nama Kaisang. Tapi kalau kemudian dipasangkan dengan yang lain, apakah Kaisang juga akan tetap dipasangkan? Ini yang saya kira cukup menarik. Karena di Jakarta ini selain nama Ridwan Kamil, ada nama politisi Erwin Aksa dan juga Ketua DPD Golkar Jakarta Zaki Iskandar, Ahmad Zaki Iskandar. Jadi ini masih sangat cair ya, mungkin terjadi perubahan-perubahan di koalisi 02. Sementara dari Anies Baswedan ini kelihatannya kalau akhirnya Nasdem kemudian PKS dan PKB ini solid,
Ya, dia sudah juga dipastikan dapat tiket karena PKS kan, kalau PKS 18 kursi, kemudian Nasdem 11 kursi dan PKB 10 kursi, itu total sudah ada 39 kursi. Jadi itu sudah melebihi syarat minimal kursi untuk partai atau gabungan partai politik mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta ini minimal itu 22 kursi. Ini 20% dari total 106 kursi yang ada di DPRD Jakarta. Bagaimana nasibnya PDIP? Saya kira ini bagi PDIP kalau lihat konstelasi semacam ini agak sulit kalau PDIP itu berpikir dia untuk maju sendiri mencalonkan gubernurnya. Walaupun dia nomor 2 15 kursi, tapi dia juga tidak cukup kalau sendirian karena memang di Jakarta ini tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri. Coba Anda bayangkan kalau PDIP misalnya ngotot mencalonkan calon lain di luar Anies gitu ya. Kan mereka tidak mungkin juga mendukung Ridwan Kamil. Kalau mereka tidak mungkin mendukung Ridwan Kamil, kan tersisa kursinya di luar koalisi 02 itu kan ada kursi P3 dan Perindo yang masing-masing punya satu kursi, hanya 2 kursi. Ditambah dengan 15 kursi yang dimiliki oleh PDIP, 17 kursi, nggak memenuhi syarat. Jadi kelihatannya bagi PDIP tidak ada pilihan lain kecuali nantinya harus juga bergabung mendukung Anies Baswedan. Tinggal hitung-hitungannya apakah mereka itu nantinya dapat posisi sebagai wakil gubernur. Nah, ini kan pasti tarik-menarik ya kalau kemudian PKS juga bergabung di situ, Nasdem gabung di situ, kan mereka semua itu pasti menginginkan untuk mendapat posisi sebagai wakil gubernur. Tetapi buat PDIP itu ada kalkulasi yang khusus, yakni tentu saja dia ingin semacam membalaskan dendam gitu terhadap Jokowi dengan cara memotong Kaisang. Ini kan nanti kita bahas sendiri bagaimana peluang Kaisang. Tapi kelihatannya apapun caranya ini Pak Jokowi ini pastikan akan memaksakan Kaisang untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil. Jadi bagi PDIP kalau ada Kaisang di situ, dia pasti akan memilih siapapun yang menjadi lawan Kaisang. Pilihannya seperti yang dalam hal ini berarti Anies Baswedan. Ini berlaku dalam prinsip politik, my enemy's enemy is my friend, ya gitu ya. Jadi musuhnya dari musuh saya adalah teman. Dan ini kan Anies sebenarnya juga buat PDIP nggak musuh-musuh amat, walaupun ada cerita lama ya ini pada Pilkada 2017 ya, pada waktu itu kan PDIP itu mengusung Ahok Jarot berhadapan dengan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno yang waktu itu diusung oleh Gerindra dan PKS. Tetapi saya kira kadar dalam tanda petik permusuhan gitu ya. Kalau permusuhan antara Anies dengan PDIP dibandingkan dengan Megawati dengan Pak Jokowi, yang nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi bagi PDIP dia harus mencari aliansi strategis untuk melawan Jokowi, dan pilihannya tidak lain adalah Anies Baswedan. Ini jadi kira-kira peta peta Pilgub Jakarta itu dari sekarang sudah bisa kita prediksi seperti apa, dan kemungkinan besar ini akan terjadi pengulangan seperti Pilpres 2019 ya, ketika pada waktu itu hanya ada 2 calon saja. Tetapi saya kira tidak akan ada polarisasi seperti Pilkada 2017 ya, ketika Anies berhadapan dengan Ahok di putaran kedua. Kenapa? Karena perkubuannya ini jelas berbeda, tidak lagi kubu vis-a-vis kelompok yang didukung Islam dengan melawan Islam, tapi sekarang justru kubu Jokowi dan kubu anti Jokowi, kubu anti dinasti Jokowi melawan kubu pendukung dinasti Jokowi. Ya, dan dalam posisi ini dipastikan PDIP akan berada di kubu yang anti dinasti Jokowi. Itu jelas sikap Ibu Megawati. Walaupun sampai sekarang Ibu Megawati belum menunjukkan sikap atau pilihannya apakah dia akan mendukung Anies Baswedan. Tetapi kalau kita membaca pernyataan-pernyataan dari para politisi PDIP, mulai dari yang ada di DPD Jakarta sampai di DPP, itu semuanya kecenderung ya akan mendukung Anies Baswedan. Mulai termasuk bahkan Puan Maharani gitu yang menyatakan Anies Baswedan itu cukup menarik. Sekali lagi tinggal kalkulasinya apakah mereka dapat calon wakil gubernur atau tidak.
Jadi, dipastikan, ini akan seru sekali, pilkada, Jakarta ini dan, berikutnya adalah, kalkulasinya apakah Kaisang dengan peta semacam ini bisa dipaksakan oleh, Jokowi untuk menjadi calon wakil gubernur. Ya, saya tadi sampaikan kalau, sampai pencalonan itu Kaisang itu bisa dipaksakan oleh, Jokowi. Buktinya, Zulkifli Hasan sudah mengusulkan agar, Ridwan Kamil itu dipasangkan dengan, Kaisang Pangarep dan, Golkar juga sudah, saat ini menyatakan masih menimbang-nimbang apakah, Kaisang itu akan diusung sebagai calon, wakil gubernurnya. Jadi kira-kira seperti itu, petanya, dan kita tinggal menunggu, apakah kemudian nanti peta ini bisa, berubah drastis, walaupun saya kira agak sulit ya kita membayangkan katakanlah kalau terjadi perubahan peta yang, cukup drastis itu tiba-tiba saja Nasdem itu memutuskan berpasangan dengan PKS mengusung, calon sendiri atau Nasdem berkoalisi dengan, PDIP gitu mengusung calon sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, ya saya kira selama Anies masih dapat, tiket itu, agak berat buat, PDIP maupun, katakanlah PKS untuk mengusung sendirian, calon-calon kader internal mereka berhadapan dengan Anies Baswedan. Saya Hersum Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.